Gitu. Oke, nanti di sini isinya digunain untuk eh, bakalan bikin fiturnya, terus apalagi biasanya di GitLab tuh ya nambahin nambahin bukan nambahin bug ya, nambahin eh, tiket untuk ngebenerin dari suatu bug gitu. Ya isu ini eh, atau bisa dibilang ya tiket lah kalau di kita gampang ininya, kita gampang bilangnya gitu. Nah di sini nanti ada beberapa label yang di GitLab sebenarnya, cuman kalian bisa langsung aja pakai yang default ya, yang close sama open. Terus merge request ini, nah dari di sini itu nanti kan kalian dari issue kan itu kan ada issue kan, ntar kalian bikin branch dari issue yang ada gitu di sini. Nah merge request itu bakalan nge-merge dari issue yang tiket yang udah kalian kerjain. Nanti nge-merge dari tiket ini misalkan ke branch development gitu. Nah, di sini gunanya untuk nyatuin dan ya tadi ya untuk naik ke staging areanya gitu. Nah, di sini nanti ada beberapa deskripsi yang harus ditulis dan apalagi ya, bukti-bukti hasil pengajian. Oh ya, ntar ada deskripsinya, deskripsi yang udah dikerjain apa, terus bukti-bukti hasil dari yang udah dikerjain. Terus code review itu nanti ketika merge request itu ada ya minimal ada yang review satu orang lah dari kelompok kalian gitu. Jadi misalkan si A ngerjain, kalian bisa minta review dari B, C, D, E, dan seterusnya. Itu biarin apa? Biarin kualitas dari software itu tetap terjaga ya. Karena kalau misalkan kita nggak ada yang review, nggak ada testing segala macam itu eh, bisa jadi ada kualitas yang bisa jadi kualitasnya nggak bagus itu waktu pas kita mau rilis di production. Terus unit testing di sini kita testingnya sederhana aja, nggak usah ya di sini ya. Yang wajibnya ya sebenarnya ini best practice-nya tuh testing tuh banyak banget. Ada black box, white box ya, terus black box dipecah lagi, white box dipecah lagi, isinya unit testing, integration testing, regression, bla 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 lah. Itu banyak banget. Cuman di sini untuk RPL ini kita sederhana aja, kita gunain untuk unit testing. Unit testing itu apa? Unit testing itu kita bikin eh, tes-tes, test case untuk satuan unit-unit terkecil, contohnya per fungsi ataupun per gabungan antar fungsi gitu. Misalkan kalau misalkan ada fungsi A, fungsi B, fungsi C, nanti fungsi A itu masukannya apa, nanti bakal keluar apa, ya itu dites, tes, tes, tes dalam segala berbagai macam case gitu, termasuk edge case juga di sini. Nah, di sini berhubung pakai Python itu ya ada library yang bisa ngebantu itu pakai PyTest ya. Terus di sini CI/CD ya sebenarnya di sini kita sebutannya mungkin nggak CD ya karena kita nggak nge-deploy. eh di sini sih ya bisa dibilang CI/CD ya. Di sini bakal kita makainya CI sih sebenarnya karena kita ngeintegrasiin yang minimal itu yang perlu kita lakuin adalah pipeline untuk testing dari fitur yang udah dikerjain ke branch development. Jadi sebelum kita naik itu kita harus ngelewatin dulu tuh untuk apa ya, ada testing-testing yang perlu diselesain gitu. Nah testing ini tetap kalian yang bikin sendiri ya, ntar nggak otomatis ini ya, testingnya tetap kalian yang bikin sendiri. Untuk edge case-nya juga eh, kalian bikin sendiri. Nah di sini memang kalian role-nya banyak banget ya, jadi software engineer iya, jadi QA iya, jadi DevOps iya ya banyak lah. Terus di sini untuk spek itu bahasa pemrograman Python 3. Nah, untuk eh, versinya itu nanti tolong dijelasin se ya sedetail lah kalau bisa, kan ada major sama minornya ya, versinya ya. Ntar dijelasin semua gitu di readme.md-nya. Jadi
Jangan sampai nanti waktu pas dicoba, oh ternyata bisanya di Python 3 titik berapa gitu, ternyata di Python 3 titik, misalnya 3.8 nih nggak bisa, 3.12 bisa. Wah jangan sampai kayak gitu, makanya nanti waktu di ritmenya ditaruh sampai ke versi-versi yang lebih detail gitu. Frameworknya itu dibebasin, untuk paradigmanya yang kita udah pakai ya kemarin, kita udah bikin kelas diagram, bikin ya segala macam yang udah kita kerjain di masa-masa sebelumnya, itu bisa dipakai di sini, itu object oriented. Ini struktur foldernya bisa sederhana aja. Terus oke, pengumpulan itu melalui rilis. Terus oke, mungkin kita bisa lanjut ke demo ya, demo untuk ngerjain. Oke. Di sini di GitLab Informatika bakalan kayak gini ya tampilannya. Oke, cara kita nambahinnya di sini new project, langsung aja. Kita blank aja. Terus di sini demo RPL, get project. Nanti defaultnya bakal di sini kayak gini. Nah, karena kita tadi pakai Git Flow ya, jangan lupa ini kita branch-nya diatur, biarin si ini main ini anggapannya sebagai production lah ya di sini. Ntar di sini ada branch tambahan, yaitu branch development. Di mana ya, code ya? Branches. Ya, sini. Ada seperti Oke. Terus saran aja sih ini, saran aku jadiin si developnya itu sebagai branch yang default gitu. Change branch row. Di sini tambahin develop allow to merge protect. Nah ya di sini sebisa mungkin jangan ini ya, ya ini dalam tanda kutip best practice-nya ya. Ntar kalau misalkan ada kendala atau apa ya, kadang kan kita apa ya untuk pas ngerjain, wah ternyata pusing juga ini GitLab-nya, ya saya sudah lah gitu. Tapi kalau sebisa mungkin diikutin ini, karena ya ini best practice-nya gitu. Di sini auto merge itu sebenarnya maintenance aja sih, cuman ya develop nggak apa-apa lah di default. Nah, di sini juga kita bikin ini. Di sini kalau bisa ya jangan nge-push di sini, jangan push langsung di main. Jadi kita untuk nge-merge, untuk naruh ke production itu adalah hasil dari si merchant dari si branch develop gitu. Oke, terus di sini daya dua belum ke product. Branch develop. Oh, udah. Oke, terus apa tadi? Draft test. Oke. Nah, di sini itu ada fitur dari GitLab, itu kan bisa bikin issue yang tadi aku bilang. Nah, disinilah kalian bikinnya. Ikannya new issue gitu. eh Ya ini isinya apa aja deh. Isu-isunya. Sebenarnya kalau mau nulis di sini sebagai fungsionalitas juga boleh. Misalkan ya, di sini aku tulis demo satu nih. Demo satu. Demo satu, ini deskripsinya ya diisi se ya sedetail dan orang lain bisa paham gitu apa yang bakalan dikerjain. Ya ini
kan kalian sebagai kelompok kalau bisa ini bikin isinya bareng-bareng ya, karena nggak ada PM atau serama gitu. Terus select label, ya, langsung aja di sini ke isu. Ini kan statusnya open, nanti di sini tuh ada dua, sebenarnya defaultnya ada dua, ada open sama close. Nah terus kita bikin branch dari sini, dari si isunya. Source-nya dari develop, branch. Jadi di sini nanti satu ini adalah nama tiketnya atau nama isunya, ID dari tiket atau isinya. Ini demo satu ini ntar isinya si tasnya ya. Sorry, bukan tas. Tiket atau isunya. Terus di sini juga tadi ada bisa dibikin isu ataupun insiden. Insiden ini bisa ya apa aja lah, mau bikin feedback juga boleh di sini, insiden. Terus apa lagi? Hmm, Merge request terus kalian CI dia aja. Oh, apa deh? Satu ya. Oke, create merge request. Nah, di sini yang ini ya tadi ya. Kalau di get get flow itu kita untuk naruh ke branching yang hierarkinya lebih tinggi itu di sini lewat merge request. Terus di sini itu harus ya sign ini harusnya tadi udah sih. Nah, reviewernya ini ya yang udah dibilang tadi, ini reviewernya itu adalah salah satu teman kelompok kalian gitu ya, mau siapa aja boleh. Terus label, nah ini saran aku jangan di ini dulu sih kalau ada error-error. Kecuali kalau udah benar-benar udah close boleh langsung di delete source branch. Terus udah sih. Ini close juga. Kalau emang mau di close ya kalau udah selesai si ininya tasnya atau si tiketnya bisa langsung di close. Ini kita tutup aja. Create merge request. Oh ya, tadi juga deskripsinya jangan lupa ya ikutin yang di sini. Memberitakan pekerjaan sama bukti-bukti hasil. Ini bukti-bukti hasil ini bisa di, kalau misalkan front end bisa langsung di SS aja hasil yang udah dikerjain. Contain not change. Oh iya benar juga. Nah, belum ada ditambah. Tadi di sini. Kok ini defaultnya ke ini? Repository. Oh udah nih. Oh, ya sudah lah. Terus di sini tadi kita nambahin. Pasangan aja sih. Terus ini commit message-nya jangan lupa ngikutin ini ya, ngikutin konvensi yang sebenarnya banyak sih konvensinya, cuman ngikutin yang semantik yang udah ada. Nah, semantik commit message. Nah, sini set implement commit change. Terus balik ke merge request tadi, tambahin aja dari sini ke situ.
Hmm, bisa langsung nah ini harusnya yang nge-approve ini ya orang lain ya, yang nge-approve orang lain terus langsung aja di merge. Nah, harusnya udah masuk sih di sini. Nah ini bener. Tes betul. Oke, lanjut ke mana tadi? Ini testing, bla bla bla. Oke, issue ini buat apa, Kak? Sorry ya, baru baca. Issue itu buat tadi bikin tiket. Jadi misalnya kalian itu ada, misalnya fungsionalitasnya ada anggapanlah 20 ya atau 30. Ya, mungkin terlalu banyak. Itu misalnya masih bisa didekomposisiin gitu. Misalkan ada FE, ada BE-nya. Nah, bisa langsung ditulis aja. Misalkan isunya menambahkan A, B, C, D, E gitu. Ya, terus dijelasin itu FEB atau BE-nya, terus deskripsinya tuh bakalan ngapain aja untuk di isu tersebut. Terus nggak di record, Kak. Udah di record ya, tapi di tengah, sorry. Terus kita lanjut. Di sini ada unit testing, Patricia. Oke. Eh, ini bakalan aku hapus sih sebenarnya buat best practice untuk kerjain ya. Ini buat demo gitu. Jadi waktu pas ngerjainnya ada di tahap apa di section selanjutnya. Terus apa lagi? Oke, ini udah. Jadi saya bisa langsung clone aja. Tapi nggak kelihatan. Di, kebetulan aku pakai PyCharm di sini. Nah, sini branch-nya apa ya? Oh, ada Flapper. Oke, jadi di sini tadi itu eh, ada beberapa ya yang perlu itu. Code review tadi udah, unit testing. Oke, kok balik sini. Nah, jadi best practice-nya untuk kita ngerjain di suatu proyek, itu kita perlu bikin versioning ya untuk tiap proyek. Versioning dari library-nya. Contohnya kalau di Node.js misalnya ada package.json gitu. Nah kan itu sebenarnya library-library-nya itu di versioning. Jadi untuk di proyek A, proyek B, proyek C itu beda gitu. Di library-library yang perlu dipakai. Kan nggak dipakai global. Nah, sama juga di Python. Jadi di Python itu ada yang namanya virtual environment kalau kalian tahu. Ini kita bisa bikin environment yang sesuai dengan project yang lagi kita jalanin. Misalkan di project ini kita perlu sampai versi sekian gitu. Soalnya apa? Kalau misalkan kita pakai Python yang global, misalkan pakai pip yang global, itu bisa jadi ada konflik di eh, versi-versinya gitu. Misalkan di project A, project B itu bisa jadi si versinya tuh kadang nggak kompatibel gitu.
Ya, untuk versi Python-nya sendiri aku saranin di sini pakai versi yang LTS ya. Jadi kalau ada problem atau masalah-masalah yang itu bisa resolve lebih gampang lah. Karena ini setting. Kalau pakai yang nggak LTS takutnya ada isu-isu yang jadi nggak belum selesai itu belum belum dibenerin sama si ini developernya. Play. Kayak biar yang lain juga bisa ini ya, karena ini aku pakai ini. Nah, untuk itu kita perlu install beberapa library di sini sebelum kita mulai ke virtual environment ya. Ini kita install virtual env. Ya, di sini sebenarnya aku udah install untuk virtual environment-nya. Nah, ini already satisfied. Terus yang kedua itu kita perlu bikin virtual environment itu sendiri. Itu caranya adalah tinggal virtual env terus .env. Ini .env ini yang bakalan jadi nama eh, folder di sini, folder si ini. Kok env, sorry harusnya .env. Bisa di close kan? Harusnya .env. Nah, sini ya bakal muncul. Cara eh, ngaktifinnya sebenarnya sederhana ya. Kalau di Python lagi di VS Code tuh gimana ya? Kalau di sini tinggal ini sebenarnya kalau di JetBrains tuh tinggal ditaruh di sini. Tinggal interpreter tadi, add interpreter, lokal, existing, udah. Oke, play. Nah, ntar di sini ada. Kalau di Python tuh kalau nggak salah ada di mana ya? Folder Control Shift P kalau nggak salah. Di sini. Nah, ini interpreter. Enter di sini scripts Python exit. Kalau di sini bisa langsung aja kita bikin, kita komen itu vn script activate ya. Kalau di Windows gini ya, kalau di Mac mungkin ada titik ini. Activate. Nah ini dia langsung ininya vn. Ya biasanya di sini ya atau di sini. Terus udah sebenarnya itu aja setupnya. Terus ditambah misalnya nih kita mau nambahin suatu beberapa modul gitu. Ini udah aku tadi udah aku siapin sih beberapa untuk modulnya jadi nggak terlalu ini copy harus ini paste. Oke. Nah di sini kita nambahin beberapa fungsi ya. Di sini aku bikin fungsi edition ya, math di sini. Terus di sini juga aku bikin eh, unit test itu buat test edition tadi di sini. Terus sebenarnya bisa langsung aja sih PyTest. Belum ya.
belum keinstall. Nah, di sini kita bisa install package. Ya, kalau misalkan udah kayak tadi, sebenarnya kita bisa langsung di sini ya. .vn, scripts, activate. Nah, itu bisa langsung install package di sini. Misalkan kita perlu package tadi PyTest. PyTest, cop. Cop ini buat coverage. Oh, ada lelet ya. Ah, lama banget. Nah, bisa di sini jelas. Ya, komen komen di itu gini ya. Eh, sorry, lelet banget. Nah, ini di sini cepat lah. Nah, sama ini. Nah, lama sih. Nah, nah, di sini kan kita udah beberapa modul-modul yang keinstal. Nah, untuk nyimpen si ininya, ya tadi aku nggak spesifik ya. Kalau kalau ini, kalau misalkan kalian perlu di version berapa, ya bisa langsung aja ditulis versinya. Nah, ini udah kelar tapi bisa di cancel. Nah, ya sudah. Ini kita bisa langsung aja si library-nya tadi kita jadiin ini requirement untuk hmm, ngejalanin si proyeknya ini. Jadi bisa langsung aja gunain comment freeze di sini. Ntar di sini bakalan muncul. Nah, ini kendala JetBrains. Nah, waduh, PyTest sama PyTest copy. Ini sisanya mungkin dependensi. Terus, udah sih ini. Kita bisa langsung aja manggil command PyTest di sini. Nah, nah si PyTest ini nanti bakalan ngejalanin si fungsi-fungsi yang ada di sini gitu. Terus sebenarnya kita bisa bikin spesifikin sih, kayak pakai misalkan pakai pytest.ini ya, ntar ya ini aku copy aja deh. Pytest.ini itu di taruh di sini. Kita bisa nge-spesifikin itu misalkan si ininya nih nama ini kalau kalau file name-nya nih di depannya tuh harus ada tes gitu. Nah, ini konvensinya yang udah emang harus kayak gitu gitu. Terus ini kita bisa nulis ini si foldernya tuh ada di mana. Terus ini functionnya, jadi kalau misalkan bintang nih ya ini pakai regex ya. Bintang itu di belakang itu. Nah, ini. Jadi ini tes, terus ada ini. Ya, sama ini kelas juga gini. Kalau mau diubah-ubah, mau gimana dari kalian boleh. Terus kita ke CI/CD ya.
Ini aku push dulu. Ya ini langsung dari develop ya biar cepet. Nggak kelamaan ntar tidak. PyTest.ini. Oh, kayaknya ada yang kurang ya coverage. Ya, coverage dot. Oke. Di sini udah sih nih, ini testing tadi gitu ya. Jadi kalian bikin di sini, terus kalian bikin juga si unit testnya di sini. Ya, saran aku dibikin foldernya dibedain. Di sini udah belum? Ya, berarti tambah ya di sini. SRC, eh, terus unit test, berisi unit test ya, tes tes dari terus ya ini coverage ini nanti bakal terus kita lanjut ke CI/CD. Nah, di sini untuk ngejalanin ini sebenarnya agak agak simpel, cuman ada satu hal yang perlu kalian ini ya, yang udah pasti ya ini dijamin gitu dari ini ya. Itu adalah si akun kalian bisa lihat di sini di profile, terus emails. Nah, itu bisa dilihat di sini harus verified ya. Jadi kalau nggak verified nanti kalian nggak bisa bikin pipeline dan menggunakan fitur-fitur dari GitLab yang harusnya kalian dapetin. Ya, intinya harus dicek ya, ini harus sudah verified itu sih emailnya. Gitu. Terus nah, kita langsung hands on aja tadi ini. Nah, pada pipeline hmm, otomatis kan. Oke, di sini kita bisa langsung tambahin .gitlab ci YAML. Oh, tadi udah aku siapin juga buat si ininya. Eh, di sini berhubung aku makainya Python 12, image-nya Python 12 ya. Pip install bla bla bla. Nah, itu biasanya juga di sini nanti pip install PyTest, cuman karena tadi udah ditaruh di sini sama PyTest scope-nya jadi nggak aku taruh. Untuk struktur format dari si GitLab CI itu sebenarnya sederhana. Di sini itu biasanya ada tiga ya. Di stage stage ini urutan untuk eksekusi. Jadi biasanya ada tiga itu build, test, sama production. Ya itu kalau nggak salah ya. Ada pokoknya ada tiga test, build, test, sama production. Terus tapi di sini kita keperluannya cuma buat ya sebenarnya aku demonya keperluannya buat unit test saja. Jadi di sini nama jobnya tuh bebas kalian nulisnya apa. Kalau yang ini udah ini ya udah dari bawaan itu. Jadi kalau mau ada beberapa yang udah nggak bisa diganggu gugat gitu konvensinya. Ini juga sama stage. Nah, ini kalau yang di sini-sini selain yang kayak stages, terus apa lagi ya, workflow, nah itu nggak bisa jadiin job. Nah, kalau yang lain kayak gini unit test nih bisa langsung dijadiin job. Terus stage-nya ini bisa kita
tulis. Jadi kan tadi stage itu bisa build, test, atau production. Nah, ini bisa tulis di sini tergantung stage-nya apa gitu di sini. Terus script-nya ini yang bakalan dijalanin dari sini. eh Terus apa lagi ya? Path, artifact, coverage, expire in. Nah, biasanya ditambah tuh ada teks di sini sebenarnya. Biasanya teksnya itu nanti kalian bakalan ngejalanin ini di atas sebuah runner itu. Karena ini kan job ya. Si job ini perlu ada dong yang ngerjain. Nah, yang ngerjain itu namanya runner. Nah, si teks ini untuk ngefilter runner ini bisa ngerjain yang job mana aja sih. Nah, itu gunanya teks. Tapi kita juga bisa nulis eh, teks banyak kok di sini. Misalkan kita mau nulis dua, mau nulis satu, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Tuh. Terus ini kita bisa langsung push aja. Oh nanti, by the way ini nanti bakalan di public kok kalau kalian mau melihat setup ini. Di sini. Nanti kelihatan di sini ada pipeline-nya apa aja. Ini pipeline yang mau dijalanin. Nah, ini untuk jobnya, job yang ada di tadi ya di CI tadi di sini. Kan di sini jobnya cuma satu yaitu unit test. Yang di sini juga muncul si unit test. Yang ini kayaknya ini generated dari si ini. Oh ini jobnya banyak nih. Entah ke generate dari mana. Pipeline editor. Atau kalian sudah bisa naruh di sini sih. Kayak eh, nambahin si CI/CD-nya di sini. Nah, di sini kan pipeline-nya belum jalan ya. Cara jalannya gimana? Cara jalannya itu adalah kita harus punya runner dulu. Runnernya itu bisa lihat di sini. CI/CD. Runners. Nah, di sini kan di sini dari informatikanya nggak nyediain runner ya, yang instance yang aktif gitu. Jadi si runners ini sebenarnya bisa dari dua ya, dari cloud atau dari server, atau kita bisa bikin runner sendiri di lokal gitu. Nah, yang cara gampangnya kita bikin runner itu ya mungkin sekarang di lokal, tapi bakal ribet sih memang waktu pas ngepushnya. Tapi ini wajib ya di spek soalnya. Cara bikin runner itu sebenarnya sederhana aja. Di sini udah ada juga GitLab Runner. Mana ya? Nah ini ya. Nah ini linknya. Ini nggak ada. Nah ini di sini. Mana tadi? Soal GitLab Runner. Nah ini diikutin aja panduan-panduan. Sebentar yang install. Nah, kalau Windows ya, berhubung ini device-nya Windows. Kalian tinggal bikin aja, ikutin aja. Nah, ini kan di sini ada banyak ya, kayak panduan-panduannya gitu. Nah, ikutin aja dari sini. Udah di sini install, terus ke sini. Hmm, gitu. Terus runner itu butuh si ininya, si tokennya, token key-nya. Untuk kita bikin runner untuk suatu proyek. Nah, sebenarnya runner itu ada banyak, ada proyek, ada share, ada instance, ada group. Nah, di sini berhubung ini tadi dijadiin satu proyek, sebenarnya bisa dari instance sama yang share sih, cuman yang gampang kita dari ini.
yang dari lokal aja. Si project runner, bukan lokal, maksudnya project runner. Ini langsung copy. Ya, sorry. Dia mintanya itu ini ya, eh admin ya, si ininya, si aksesnya siap. Nah, kita runner. Terus tadi ini kan dari sini showrunners itu berhubung di device Windows itu ya tinggal ikutin aja, tinggal di copy sebenarnya ini di copy terus ditaruh di sini. Udah register URL bla bla bla. Ini registration token, description-nya ini bebas sebenarnya buat apa aja. Yang kecuali yang atas ikutin aja si instance-nya itu ini kan GitLab Informatika, terus tokennya jangan diubah karena tokennya di sini udah ada ya buat inilah identifier lah itu buat kredensial ini. Teks ini yang aku bilang tadi, jadi si sini kan ada teks ya, kalian bisa nambahin gitu buat job-job yang spesifik. Teksnya misalkan ya apa eh, demo satu misalnya ya atau apa deh teksnya. Terus eh, ya aku kosongin aja. Ini juga cuman komen doang sih maintenance note. Di sini sebenarnya ada banyak ya instance yang bisa dibikin. Bukan instance. Eksekutornya. Ada Docker segala macam. Cuman kalau Docker tuh agak berat. Terus ya di sini yang kita bikin sederhana aja yang shell. Nah, udah kalau udah kebikin itu bisa dilihat di sini. Rendersnya harusnya bakalan muncul. Nah, di sini rendersnya muncul. Tuh buat kita mastiin dia eh, dia tuh jalan itu bisa langsung di sini. GitLab Runner kita restart. Oke, udah dari restart tuh kita bisa langsung ngelihat yang inspeksi yang udah dilakuin sama si runnernya. Oh ya, di sini juga ini sih di Windows itu ya kebetulan aku default si ininya ini ya PWSA ya. Cuman ternyata ada beberapa bug yang harus diiniin. Jadi ininya perlu aku ubah dulu. Jadi si shell-nya aku perlu ubah dulu jadi PowerShell. Ya atau shell yang lain lah, bebas gitu. PowerShell kan. Berarti kalau udah diubah kayak gitu jangan lupa di restart lagi karena ada perubahan. Terus udah. Nah untuk inspeksi ya kalau yang terjadi pada ini runnernya itu kita bisa ngeran. Nah biarin debug ini buat nambahin aja sih biar lebih terlihat. Kalau run doang soalnya kurang kelihatan sih. Nah kan tadi kita udah nge-push ya. Harusnya kita ngasih si CI/CD-nya di awal. Nah biarin dia ngeran lagi gimana, biarin dia ngeran lagi tuh kita bisa ngeran si pipeline ini. Tapi kalau ini kalau kalian emang udah ngepush udah bikin bukan ngepush udah bikin si CI-nya terus kalian nge-merge itu otomatis kok nanti. Terus kalau mau dibikin best practice juga di sini. Cuman takutnya ini sih, ini kalian bisa maksa sih, jadi kalau misalkan pipeline yang gagal itu kalian nggak bisa di merge gitu. Cuman ya ini kalau kayak gini sebenarnya agak memusingkan mungkin di nanti. Cuman ya ini best practice-nya ya. Kalau misalkan dia gagal pipeline, berarti kan ada yang error tuh di kodenya. Terus kita bisa langsung aja run pipeline. Ini variabel. Nah, ini kalau misalkan variabel ini gunanya buat apa? Nanti kan kalian misalnya, ya ini contohnya yang di luar lah ya. Misalkan kalian bikin proyek eh, itu nge-serve ke udah deploy di ini gitu, udah di deploy di suatu tempat gitu.
Terus variabelnya kan misalnya ini kredensial dari database-nya atau apa gitu. Nah, itu bisa ditaruh di sini. Atau bisa langsung taruh di sini juga bisa sih. Di tadi di CI/CD. Ini di sini variabel. Tinggal tambahin aja key sama value-nya. Terus ntar dipanggil ke ini, ke GitLab CI di sini tadi. Tinggal pakai dolar terus ya ikutin key-nya. Ini unit testingnya jalan. Ya ini agak lama memang. Makanya, nah, udah kelar ya. Di sini bakalan kelihatan nanti dari si runnernya ya. Apa aja yang udah dikerjain. Jobsnya kan tadi cuman unit testing. Nah, ini gunanya coverage itu buat ini. Jadi ngelihat si ininya tuh yang ke cover itu kode yang mana aja itu. Sebenarnya lebih ke fungsi sih. Terus ini bisa kita lihat hasil dari ininya. Kalau ngikutin konfigurasi yang aku buat barusan ya itu kan masuknya di sini nih. Conf-nya ini resource-nya src, report-nya HTML. Nah, ini bisa kita lihat di artifak nih. Ini kan ntar di artifak kan. Udah, artifak. Terus ini text download. Terus artifak. Ya, atau mau lihat dari sini juga nggak apa-apa sih. Ini lihat indeks HTML-nya. Oh, nggak bisa ya. Coverage, nah ini indeks HTML-nya. Nah, ini nih. Ini fungsi-fungsi yang eh, udah lolos dari unit testing. Kalau yang 00% ini berarti emang dia bukan fungsi yang dipanggil dari unit test ya, karena tadi si main-nya emang kosong kan. Nah, iya. Oke, mungkin gitu aja sih dari demonya. Nanti ini bakalan aku publik si ininya. Oh, sekarang aja. Kayak sambilan itu ada yang mau ditanyain nggak dari eh, mungkin dari teknis tugas boleh, terus atau dari pengerjaan kayak implementasi gini ya, gue juga boleh. Bisa, oke bisa langsung raise aja ya kalau itu. Atau on mic aja langsung. Nim underscore nama. Oke, namanya tuh nimnya ya nim kamu ya, bukan nim underscore nama. Oke, itu yang duluan si Davin Fawas boleh unmute. Izin bertanya, Kak. Ini kalau kami bikinnya pakai bahasa selain Python, boleh nggak, Kak? Nah, kalau itu sesuai ini ya, kita udah bikin standar dan udah bikin ketentuan dan ya nggak bisa ya kalau untuk itu. Biarin kita sama-sama ini gitu. Kayak tugas yang lainnya lah. Kalau gitu, Kak, misal nanti kami untuk database-nya kan pakai SQL, berarti kan udah dua bahasa tuh. Berarti selain Python boleh dong karena ada SQL-nya. SQL. SQL kan bukan bukan bahasa pemrograman yang buat ngedevelop ini ya. Berarti itu bukan beda dong artinya. Maksudnya SQL itu gimana tuh? Misalnya kami nanti nulis data-datanya itu ke file, nulisnya itu lewat pakai SQLite. Ya, itu kan bukan buat development ya. Yang Oke, ini kalau kan yang yang di yang di yang dibikin konversinya itu kan ini buat buat developmentnya gitu loh. ya oke Kak. Kalau gitu, kalau GUI-nya kita pakai yang kayak web render gitu, kayak pakai HTML, CSS, tapi tetap logiknya itu di Python semua. Berarti gitu boleh kan Kak? Karena development-nya di Python-nya, bukan di HTML, CSS-nya. Enggak gitu ya. Tetap semua Ya. di Python gitu. Kita Nah, tapi ngikutin tadi, tadi, kan SQL boleh Kak?
Iya, masalahnya kalau connect ke database kan mau nggak mau kita mau mau pakai ORM, mau pakai SQL Row juga tetap sama-sama pakai itu kan. Kalau misalkan buat development si programnya ya nggak bisa lah kalau mau itu. Dari Python juga bakalan manggil ORM ataupun nulis SQL Row untuk connect ke database. Jadi kalau hal itu yang itu kan beda, beda, beda konteks lah sama yang kamu bilangin, eh naruhnya di web terus di Enggak connect. Kak, bukan bukan pakai web, cuma kami logiknya bahasa pemrograman semuanya di Python. Cuma kami itu kayak ngemanfaatin API web renderernya gitu. Logiknya semua benar semuanya Python, cuma bagian gambarnya nanti ada disisipin HTML gitu Kak. Untuk GUI-nya aja. Enggak ya, tetap enggak. Halo, halo, gue izin boleh ngomong gak, Zan? Oke, boleh. Silakan, Nat. Sebelumnya gue pengen mastiin aja gitu, kayak kalian kalau buat tugas mungkin boleh disesuaikan sama spesifikasi yang udah dikasih, karena itu juga udah deal sama dosen. Jadi kalau misalkan kalian memang mau buat implementasi yang nggak sesuai dan sudah dilarang sama asisten, ya berarti kami nggak bisa jamin gitu loh buat aspek penilaiannya. Semoga cukup menjawab ya. Di spek belum, maksudnya yang di bawah kayak di framework kan di bawah ada dibilang ada contohnya PyQt sama ada apa waktu flat di bawah-bawah kan. Eh, boleh scroll dulu ke bawah. Tadi. Eh, eh, eh. Hmm. Nah itu kan ada Tkinter, PyQt, flat. Kalian boleh pakai selain itu kan. Nah yang selain itunya tetap Python, cuma nanti di dalamnya itu kayak misal kalau PyQt itu kan Kak, kalau kalian pakai yang kayak editornya, nanti ada pakai hasil build-nya itu nanti ada XML-nya. Nah, kami ketemu kayak framework lain gitu, dia itu bukan pakai XML tapi pakai HTML gitu Kak. Boleh gak Kak? Nggak boleh sih, tetap UI-nya tetap harus pakai Python. Ikutin aja yang udah dikasih di documentation. Sama mau make sure aja sebenarnya dari dulu dari tahun ke tahun itu RPL selalu pakai Python. Jadi kalau misalkan mungkin ada beberapa dari kalian yang berpendapat kok tiba-tiba RPL pakai Python gitu, itu sebenarnya kurang tepat gitu. Jadi ikutin aja spesifikasi yang udah dikasih ya. Makasih. Em, em, mungkin saya mau verifikasi ulang. Jadi tadi yang saya maksud tadi itu tetap pakai Python. Cuma ini kan dicontohkan sendiri di spek PyQt. Sementara PyQt itu kalau pakai editornya dia pakai XML. Jadi yang gitu aja deh. Kalau PyQt terus kami pakai XML tadi boleh atau enggak? Kayak pakai editornya. Oke, dari asisten lain ada, dari teman-teman asisten ada yang mau bantu jawab nggak? Kalau buat itu ya, kalau buat ngedevelop si itunya tetap pakai ini ya dari Python ya, karena di sini ya dari sebenarnya masalah gini tuh masalah deal-dealan sama dosen sih kemarin tuh. Jadi ya kalau udah dikasihnya ini ya ya udah gitu, dapetnya ini gitu. Kayak kayak apa ya? Contohnya tadi pakai baik itu terus ujungnya kan dikonversi ke XML dari baik nya. Ya terus kenapa nggak pakai baik gitu? Em, Kalau dari aku sih tetap sih kita ngikutin yang udah diarahin dosen. Jadi dari buat ngedevelop si softwarenya itu ya depan belakang pakai Python. Udah si titik ya. eh, boleh kayak Mungkin dari Azmi tunjukin. deh, si Nana, ayo nak. Gue kira Azmi Nana contohnya bukan. Boleh Kak, nggak Kak? Kalau misalnya saya tunjukin framework yang mau kami pakai, terus tanyain nanti memang boleh atau nggak pakai itu. Tapi mungkin bisa setelah Zoom ini aja biar gak lama kali Kak. Jadi saya kirim nanti linknya.
frameworknya boleh dipakai atau enggak gitu Kak. Gimana? Sorry agak lost. Gimana? Coba diulang tadi. Boleh nggak kayak jadi saya kirimkan aja framework yang mau kami pakai, tapi setelah Zoom ini aja biar nggak lama-lama ini Kak. Jadi ya saya cuma pengen mastiin ini nanti memang boleh dipakai atau enggak gitu Kak. Oh ya, Oh, boleh Mas, nanti aja setelah setelah Zoom ya ini di boleh setelah ini ya. pertanyaan. Jadi kita konfirmasi lagi. Soalnya ya setelah ini aja soalnya Oke Kak. kayaknya bakalan text time kalau mau. Oke, makasih Kak. Dari ini underscore nama nih. Ini siapa? Kak mau nanya Kak, buat unit testing itu di setiap merge request ke development apa ke production ya? Ke development juga iya ya. Berarti wajib ya? Ya wajib. Kan unit test itu sebenarnya yang ngerjain software engineer-nya ya. Oke Jadi oke. kalian sebelum nge-push kalau bisa dibikin dulu gitu si unit testnya. Jadi waktu pas kalian nge-develop, kalian sekalian bikin unit testnya. Tapi unit testing itu nggak harus dari awal kan nggak? Maksudnya Kayak dari awal? misal kita nge-push itu eh, belum full jadi nih, belum bisa di testing. Itu berarti Mm-mm. kan nggak bisa di unit testing dong karena belum belum jadi Iya, satu unit testnya yang udah kesatuan kalian gitu. develop aja, yang fungsinya udah jadi gitu. Fungsinya udah jadi, kalian bikin unit testnya. Gitu. Sama lah kayak ngerjain ini praktikum kan itu sebenarnya tuh ya dari test case yang ini kan, yang disesuai spesifikasikan. Terus kalian fungsinya udah bikin sesuai nggak sama ininya, sama test case-nya. Kalau sesuai berarti lolos gitu. Itu sih. Jadi unit test ada setelah fungsinya udah jadi lah gitu. Oh berarti kayak kita nggak boleh nge-push fungsi yang masih setengah jadi nih ke development gitu. Oh iya, unit test kan juga kan yang aku bilang tadi unit berarti kan hal yang terkecil kan untuk misalkan satu fungsi gitu. Misalkan tadi addition ya, ditulis di testing yang kira-kira buat edisi ini apa aja sih edge case-nya, terus worst case-nya, worst case-nya, ya gitu lah. Oke berarti harus sudah jadi satu unit dulu baru ke development ya. Iya, betul. Oke Kak. By the way itu ya, display name-nya diganti. Kalau nggak, nanti nggak Oh iya, iya. kehadirannya bisa jadi nggak masuk. Bisa nggak masuk, bukan bisa jadi. Kayak ada lagi nggak yang mau nanya? Ditunggu sampai 2025 ya. Oh ini, sorry, ada yang PyCharm dibanding VS Code. Eh, jujur, aku karena pengguna JetBrains, jadi terus JetBrains itu lagi kita dapat license-nya yang ini yang student pack itu gratis. Karena kalau beli mahal mahal banget, apalagi IntelliJ. Dan dari si fitur-fiturnya yang ditawarin itu ini sih banyak membantu sih kalau dari aku sendiri. Jadi ya prefer apa-apa pakai JetBrains itu makanya di sini isinya JetBrains semua gitu sih. Oke, tunggu sampai 2025 ya. Kalau nggak ada, kita bisa langsung dokum terus udah. Oh, oke. Silakan si Brian. Gimana? Ya izin bertanya kalau rekaman Zoom-nya apakah nanti akan dibagikan? Ya, nanti sama reponya bakalan di-share kok. Iya, terima kasih Kak. Ya paling catatan ini ya, tadi jadi untuk kan pipeline tadi
bisa jalan itu di atas runner. Jadi sebelum kalian nge-push itu si runnernya jalan dulu, hidupin dulu si runnernya, baru kalian nge-push itu. Gitu sih. Oke, sampai 2026 karena tadi ada yang nanya ya. Oke, intinya nggak ada. Oke, untuk menutup ini, kita dokum dulu, bisa on cam teman-teman, termasuk teman-teman asisten kalau yang mau nemenin gua. Nanti habis dokum aku udah nyampein sesuatu dulu ya guys. Jadi jangan langsung keluar. Oke, ditunggu sampai 2028 deh. Mungkin masih ada yang belum pakai jilbab atau masih chaos atau gimana. Jangan lupa ini nanti asistensinya kalian masukin ke form asistensi masing-masing ya. Jadi kalau bisa tiap kelompok kalian foto masing-masing. Nanti aku kirim kok si ini dokumen ke ini ke drive lah biarin nggak berantakan. Oke, udah 2028, langsung aku ini ya. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua ya aku nggak tahu urutannya gimana di kalian. 2, 3. Slide ketiga, 2, 3. Slide keempat, 2, 3. Ke slide ke-5, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Ke-7, 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa aku kasih Mas ya sebagai moderator sekarang. Oke, Mas ya. Oke, Lanjut, Mas. jadi aku mau nanya aja ke teman-teman di sini ada yang masih bermasalah nggak ya di labnya? Apakah ada yang belum regis atau masih belum di approve atau gimana? Kalau ada boleh langsung resen ya. Gue pengen tahu aja. Kalau boleh tahu yang resen ini masalahnya kenapa? Di Oh, saya chat aja nggak kemarin, apa-apa. Oh iya, oh ya, oke. Apa? jadi atau gimana? Boleh boleh langsung ngomong aja. Kalau mau. Eh, Kemarin saya ini sih Kak, apa, kan deadline dari bikin akun GitLab-nya itu jam 12 Kak. Saya baru bikin tuh Iya. kemarin jam 1 siang Kak. Jadi telat. Jadi pas yang Kalau lain udah di approve saya belum.
Ya, tapi saya udah Sekarang udah daftar di approve lagi belum? kemarin. Sekarang belum saya cek sih Kak, cuman kemarin saya cek belum. Nanti aku cek lagi. Oke. Tinggal beberapa aja berarti yang belum ya. Kalau yang lain ini nggak bisanya kenapa? Saya sendiri kemarin-kemarin belum sempat bikin akun Kak. Jadi ya lagi diurusin sekarang. Ntar Oke. saya lagi Kak. Saya baru regis tadi, Kak. Jadi belum di-approve. Oke. Sama Kak, saya juga baru registrasi. Oke.